Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi di hari Senin 15 Agustus 2022 dalam tema permenungan hancur lebur dalam hukuman. Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa yang dapat kita banggakan dalam hidup kita saat ini? Kita mesti menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah anugerah. Anugerah dari Allah, sumber segala anugerah. Ia memberi segala anugerahnya kepada kita, dan Ia berhak untuk menarik kembali segala anugerahnya. Ia hanya menuntut dari kita kesetiaan untuk terus melangkah di jalan yang benar, menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada Allah yang benar dalam Dia, dalam Yesus Kristus putranya. Karena itu, kita menjalani kehidupan kita mesti dengan rasa syukur, kepada Dia yang terus-menerus setiap hari mencurahkan anugerah-anugerahnya kepada kita tanpa batas. Kesehatan yang baik, persaudaraan yang baik, kerjasama yang baik di antara kita, rasa keadilan, pengampunan, dan semangat untuk saling berbagi satu sama lain. Apa yang menjadi harapan ini adalah nilai-nilai abadi, nilai-nilai yang mesti kita wujudkan dalam siara kita menuju kepada Allah yang benar, yang memberikan segala anugerahnya kepada kita. Namun dalam perjalanan waktu, kita membangun semacam kebanggaan dalam diri kita untuk segala apa yang kita miliki, dan kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah hasil karya kita semata-mata. Kita kurang menemukan berkat-berkat di dalam segala sesuatu yang ada pada kita. Kesehatan yang baik. Kita bisa membayangkan ada satu pengalaman yang sangat mengejutkan, seorang gadis yang memiliki segala-galanya, kesehatan, harta benda, rumah, pesawat terbang, mobil, dan segala yang dia butuhkan ada. Rekening bank, ATM, dan segala macam. Dia hidup dalam kemewahan. Namun Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita tahu kemudian penyakit menggerogoti tubuhnya, dan ia berbaring tak berdaya di rumah sakit. Rambutnya yang tergerai panjang dan membuat wajahnya begitu cantik rontok semuanya, kepalanya menjadi gundul, dan perhiasan-perhiasan yang ada di kepalanya yang selalu dia gunakan tidak dapat dia gunakan lagi. Segala yang dia banggakan tidak dapat menolongnya. Dan apa yang dia sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, hendaknya kita menjalani
kehidupan kita ini dengan penuh syukur dan menemukan berkat-berkat Allah di dalam segala sesuatu yang ada pada kita, kesehatan dan segala hal yang lain yang ada pada kita adalah anugerah. Hidup kita dapat hancur lebur, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hukuman karena dosa, karena berbagai macam pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran itu kita lakukan karena kita berbalik dari arah jalan yang benar menuju kepada Allah yang benar. Dewasa ini kita membanggakan dan mengagungkan sesuatu seolah-olah itu adalah hasil karya kita sendiri. Berhala-berhala zaman ini mesti kita temukan dalam semangat mengagung-agungkan sesuatu seolah-olah itu hasil karya kita sendiri. Apakah kita sedang menghadapi sebuah kepastian bahwa hidup kita hancur lebur karena kita mengagung-agungkan sesuatu seolah-olah itu tidak ada campur tangan dari Tuhan, dan kemudian kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Salah seorang rumah saya yang baru pulang dari Irian menelpon dan bertanya kepada saya, apakah Romo di pusat paroki ada misa setiap pagi, karena beberapa hari ini saya harus pergi kurang lebih 2 kilometer keluar dari paroki ini untuk mengikuti misa. Dan saya memberi jawaban, setiap pagi di pusat paroki Santa Bernadette Biros Bukaona ada misa pagi pukul 5.30. Tepat pukul 5.30 ada misa pagi. Dan di stasi-stasi luar ada seorang imam melayani secara bergantian di stasi-stasi luar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya memaknai pengalaman ini bahwa orang yang tahu bersyukur akan selalu kembali ke jalan yang benar. Ekaristi adalah sumber, pusat, dan sumber kehidupan gereja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Hanya banyak orang belum melihat dan menemukan Ekaristi sebagai sumber dan pusat kehidupan gereja, puncak kehidupan gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita sedang mengagungkan berhala-berhala zaman ini, berbalik dari Allah yang benar yang memberikan segala anugerahnya kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Injil di hari ini, Senin 15 Agustus, mengajak kita, Yesus mengajak kita untuk tidak seperti orang muda yang kaya, yang kemudian merasa bahwa dia sudah berkecukupan, dia mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Dan oleh karena itu ketika Yesus katakan, jika Anda ingin hidup sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, lalu ikutilah aku. Yesus sangat tegas dalam pernyataannya, jualah segala milikmu. Yesus ingin menegaskan bahwa semangat berbagi adalah hal yang sangat prinsip, sangat mendasar, karena Tuhan beri kepada kita dan kita mesti berbagi kepada orang lain. Semangat berbagi ini adalah nilai kesempurnaan,
karena kita menyadari bahwa segala berkat dan segala anugerah itu kita terima. Kita boleh bekerja setiap hari dan kemudian mendapat sesuatu, tetapi kita masih menemukan berkat-berkat Allah di dalam segala pekerjaan kita, dan kemudian bersyukur dan berbagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tanpa menemukan berkat-berkat Allah di dalam semua pekerjaan kita akan mengumpulkan untuk diri sendiri. Kita akan menyalahgunakan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kita hanya untuk diri sendiri dan tidak untuk saudara-saudara kita. Mari kita saling berbagi, terbuka menemukan berkat-berkat Allah di dalam karya-karya kita, supaya kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kurang lebih menemukan dalam Ekaristi, dalam misa pagi, Tuhan hadir untuk memberikan berkat-berkatnya kepada kita, agar kita berbagi berkat itu kepada saudara-saudara kita. Tuhan juga memberikan berkatnya agar kita tidak menyimpang dari jalan yang benar menuju kepada kesempurnaan, agar kita berhenti membangun mesbah-mesbah yang menjadi kebanggaan kita untuk berhala-berhala zaman ini, di mana kita mengumpulkan untuk diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat pagi, selamat menjalani kegiatan hari ini, dan tetaplah bersyukur dan menemukan berkat-berkat Allah di dalam segala pekerjaan kita. Amin. Semoga kita selalu dilindungi, dijaga, orang-orang sakit dijamah supaya sembuh, orang-orang dalam perjalanan hari ini dilindungi, dan semoga para perantau kita juga dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan memberkati.